Assalamualaikum. Oke. Kembali lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Semangat? Oke. Sebelum kita mulai, biar kita tambah semangat, kita berdoa dulu. Yuk, Faiz dipimpin dulu doanya, pintar. Bersiap. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap belajar? Siap. Oke, saya hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 12, 24, 30, 35. Satu orang yang gak masuk siapa ya? Sapina. Kenapa? Sakit. Oke. Sip. Nah, sekarang udah siap belum belajarnya? Oke, udah siap. Sekarang kita akan mereview kembali apa yang pernah kalian pelajari kemarin. Kemarin itu kan kita belajar tentang teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah yang kalian pelajari kemarin itu ada struktur, ada kaidah kebahasaan. Teks cerita sejarah itu kan dibagi menjadi dua. Ada yang fiksi, ada yang non-fiksi. Yang fiksi strukturnya ada apa saja? Orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Ulang lagi. Ada orientasi, komplikasi, resolusi. Kok orientasi sih? Dari orientasi, komplikasi, resolusi baru ke koda kan? Iya. Baru gue kemarin, masa lupa lagi. Nah, kemudian yang non-fiksi. Non-fiksi mah ada 3. Ingat-ingat. Yang pertama ada orientasi. Yang kedua tahapan peristiwa. Yang terakhir reorientasi. Baru ada apa aja Nda? Tahap ulang lagi. Oke, itu yang harus kalian ingat terus. Awas jangan sampai lupa, pinter. Aduh, pinter. Nah, sekarang apa sih yang akan kita pelajari? Sekarang kalian perhatikan yang akan kita pelajari.
Nah, yang akan kita pelajari adalah ini. Kalau kemarin kalian mengidentifikasi teks cerita sejarah, entah itu strukturnya sama kebahasaannya, sekarang kalian akan menganalisis. Yang dimaksud dengan menganalisis di sini adalah kalian akan menyebutkan dan kalian akan menjelaskan apa yang kalian analisis. Yang dianalisisnya adalah kebahasaannya. Kemudian apa saja sih yang harus kalian dapatkan? Atau tujuan apa saja sih yang harus kalian dapatkan dari indikator ini? Yang pertama, indikatornya adalah kalian harus bisa menyebutkan satu kata ganti orang ke satu atau orang ketiga, atau kata ganti yang ada di dalam cerita sejarah. Yang kedua adalah menjelaskan keterangan waktu. Yang ketiga adalah menjelaskan konjungsi temporal. Yang keempat adalah menjelaskan nomina. Yang terakhir adalah menjelaskan kalimat yang menyatakan peristiwa, dan yang ada lagi yaitu verba nanti yang harus kalian tambahkan. Kemudian tujuannya adalah kalian harus bisa menjelaskan semua struktur atau ciri kebahasaan yang ada di sini. Jadi kalian harus bisa menyebutkan tetapi harus bisa juga menjelaskan. Ini adalah tujuan yang harus kalian dapatkan. Kalian bisa menyebutkan kata ganti, menjelaskan 2 saja minimal keterangannya, kemudian konjungsinya 2, nominanya 2, dan kalimat yang menyatakan masa lampaunya 2, verba juga 2 minimalnya. Kalian bisa menyebutkan itu. Nah, ini yang akan kita lakukan. Yang pertama, nanti saya akan berikan kalian LKPD, kemudian silahkan kalian cermati LKPD-nya. Setelah itu kalian amati tadi cerita sejarah yang ada di dalam LKPD-nya. Kemudian kalian nanti setelah mencermati, kalian berkelompok. Kemudian silahkan kalian cari data-data sesuai dengan tadi ciri kebahasaannya. Kemudian kalian pun silahkan nanti diskusi dengan kelompoknya. Setelah diskusi selesai baru kalian nanti presentasi. Setelah presentasi baru kalian tanggapi hasil presentasi yang didiskusikan oleh kelompok lain. Gitu. Ini yang akan kita lakukan. Kemudian, nah, penilaiannya selalu seperti ini. Setiap kalian belajar dengan saya bahasa Indonesia, nanti kalian akan mendapatkan 3 nilai dalam 1 hari atau dalam 1 kali pertemuan. Yang pertama adalah nilai sikap kalian. Sikap kalian ketika belajar, ketika berdiskusi, ketika kalian berinteraksi dengan teman kalian atau dengan saya. Kemudian nilai individu, kemudian nilai kelompok yang bisa kalian dapatkan. Nilai sikap ini ketika tadi kalian berdoa, ketika kalian bersopan santun dengan teman yang lain, gitu misalnya seperti itu. Ini kemudian, nah itulah yang akan kita lakukan saat ini. Nah sekarang saya akan bagikan LKPD-nya. Setiap orang akan mendapatkan 1 LKPD. Kemudian silakan kalian cermati dulu. Nanti saya akan kelompokkan kalian. Kelompoknya yang sudah kita buat saja sebelumnya, biar kita tidak terlalu lama. Jadi saya pakai kelompok yang sudah ada aja saja ya. Sip, 1, 2. Di LKPD-nya tolong kalian berikan nama dan kelas kalian. Satu, 2, 3, 4, 7, 6. Lebih? Sip. Silakan kalian cermati dulu. Teks cerita sejarahnya.
Oke. Sekarang silahkan kalian berkelompok untuk mendiskusikan apa yang kalian sudah amati tadi. Silahkan kalian berkelompok sekarang. Duduknya yang nyaman. Fatir mau di mana duduknya? Mau pindah ke depan? Oke. Faiz? Oke. Oke, silakan kalian diskusikan isi LKPD-nya yang di bagian belakang. Diskusinya silahkan di bagian paling belakang ada kolom-kolom diisi oleh kalian, silakan. Terus habis itu kata ganti orang ketiga sama satu, habis itu baru Nina dan Feba. Masing-masing satu kan? Iya. Itu kan satu-satu. Ya, satu-satu. Setiap orang jadi mendapatkan bagian yang berbeda. Misal, ya itu. Yang pertama mau siapa? Mau Fendi atau mau Mutiara? Kalimat satu paragraf kedua nggak sih? Karena ada tanggal 17 Agustus 1945. Itu kan masa lampau kan? Ya sih, masa lampau udah terjadi juga, soalnya ada kata setelah proklamasi juga ya. Iya. Ya boleh Oke. boleh. Sip. Awas, jangan salah mengisi di bagian itu yang apa namanya? Yang tempat, waktu, dan cara. Cara berarti menggunakan konjungsi apa? Kalau cara menggunakan konjungsi apa? Oke, dengan. Ya, benar Intan, dengan. Ini 24 Maret 2019. Langsung diisi di kolomnya aja ya. Hanya satu paragraf 3.
Ya kan? Kalimat satu paragraf 3. Alasannya kita tulis di sini. Tulis di situ aja. Di sebelahnya. Nah, gitu. Boleh, tapi kalau di situ ada, langsung di situ saja. Iya, boleh digaris-garisin boleh, tapi nanti ketika disampaikan di depan enak ada. Udah semuanya? Udah selesai? Belum sebentar lagi. Oke. Silakan dilanjut. Waktunya 2 menit lagi ya. Oke, sambil berjalan, tolong perhatikan dulu sebentar. Nanti kan ada presentasi ke depan kelompok. Saya berikan format penilaian kelompoknya. Silahkan kalian isi. Berikan nama kalian yang paling atas. Kemudian yang di bawah adalah kelompok yang presentasi di depan. Kemudian kalian berikan nilainya berapa. Oke? Silakan nanti kalian diskusikan penilaiannya. Saya bagikan dulu. Setiap kelompok mendapatkan 1. Oke, 1 menit lagi waktunya. Udah? Oke, selesai. Simpan semuanya, nggak ada yang menulis lagi. Sudah waktu diskusinya udah. Sekarang saya lihat absensi aja ya.
Oke. Kelompoknya Indah. Boleh, silakan presentasikan di depan hasil dari yang kalian diskusikan. Monggo, silakan. Yang lainnya tolong perhatikan ke depan, perhatikan temannya ketika presentasi. Oke. Silahkan perkenalkan dulu nama kalian ya. Nggak apa-apa. Atau ke sana. Nah, Indahnya ke sebelah sana. Terus, nah, terus Indah ke sebelah sana nggak apa-apa. Nah, gitu. Yuk. Yuk, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Ida Rujana, saya Budi Randiani, saya Benedict Dewi, saya Intan Rafelia, saya Devina Susatyo, saya Intan Aulia. Langsung saja ke nomor 1. Jawabannya yaitu pertanyaannya kan kalimat yang menyatakan peristiwa pada masa lampau. Jawabannya adalah kalimat 1 paragraf 1, kalimat 1 paragraf 2, dan kalimat 2 paragraf keempat. Yaitu ada 1946, 17 Agustus 1945, dan 24 Maret 1946. Alasannya yaitu karena mereka adalah menyatakan masa lampau, di mana 1946 ini kan sudah lampau dari masa yang sekarang. Selanjutnya ada nomor 2. Di nomor 2, soalnya keterangan tempat, waktu, dan cara. Jawabannya kalimat 2 paragraf 3 dan kata banding yaitu kata tempat. Kalimat 3 paragraf 6 menyatakan waktu. Kalimat 2 paragraf 4 menyatakan cara. Selanjutnya ada kondisi temporal. Itu terdapat kalimat 1 paragraf kedua dan paragraf ketiga. Kemudian kalimat kedua paragraf 6 terdapat kata setelah dan kemudian. Selanjutnya yang keempat yaitu soalnya menjelaskan kata ganti orang ke-1 dari kata ketiga dalam teks cerita atau sejarah. Jawabannya itu ada kalimat 1 paragraf 1 itu menggunakan kata ganti jamak yaitu mereka. Dan selanjutnya nomor 5 soalnya itu menjelaskan nominal dalam teks cerita atau novel sejarah. Nah, jawabannya itu pada Maret Panglima Divisi Gudang itu Kolonel Ahmad Nasution. Nah, alasannya karena bentuk nominal boleh menggunakan nama orang sebagai kata benda. Yang terakhir ada verba. Jawabannya itu meninggalkan, mengorbankan, menghancurkan, dan memusnahkan karena merupakan verba atau benda. Oke. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada penambahan dari kelompok yang lain? Oke. Boleh Intan silakan. Sebelumnya tadi yang verba bisa disebutin ulang. Di verba ada meninggalkan, mengorbankan, menghancurkan, dan memusnahkan. Oke. Saya tadi udah sempat baca, terus saya lihat ada memerintahkan juga. Jadi nanti mungkin bisa ditambahkan. Terima kasih Indah dan Intan. Boleh ditutup silahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok selanjutnya yang presentasiin ke depan. Kelompoknya Mutiara. Monggo, silakan. Ya. Ayo, silakan. Jelasin kayak kelompok Indah semua juga. Dijelaskan kayak tadi, seperti yang tadi Intan. Kalau Intan. misalkan jawabannya sama, Nggak apa-apa. Boleh. Jawabannya sama boleh. Kenapa? Karena kan kalian berdiskusi dan itu ada di dalam teks kan. Nah, jadi tinggal bagaimana cara kelompok ini menyampaikan ke temannya. Apa hasil presentasinya? Hasil diskusinya. Dah. Ayo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dok? Yang pertama itu ada kalimat yang menyatakan peristiwa pada masa lampau. Jawaban itu yang pertama kalimat pertama paragraf 1, yang kedua kalimat pertama paragraf 2, dan juga kalimat pertama paragraf 3. Di situ ada kalimat yang menyatakan peristiwa pada masa lampau. Dan yang kedua ada keterangan tempat, waktu, dan jarak. Kalimat kedua paragraf ketiga menyatakan tempat kota Bandung. Kalimat kedua paragraf 4 itu menyatakan kata Bandung, kata konjungsi dengan. Kalau yang ketiga itu ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu ada kalimat 1, paragraf 2 dan 3, ada kata setelah dan kemudian. Yang keempat adalah kata ganti orang ke-1 atau ketiga. Pada kalimat 1 paragraf pertama ada kata mereka yang merupakan kata ganti jamak. Alasannya karena mereka kata ganti orang ketiga. Yang kelima ada nomina. Kalimat 1 Maret pabrik museum Kolonel A.H. Nasution karena untuk apa? nomina karena kata nomina. Ulang lagi, Fem. Oke. Apa? Yang kelima nomina Maret pabrik museum karena kata nomina. Yang terakhir ada verba. Jawabannya ada meninggalkan, mengorbankan, memerintahkan, dan menghancurkan dan memusnahkan. Oke. Ada masukan dari kelompok yang lain? Silakan. Oke, saya. Ya, boleh. Izin menambahkan, setelah saya baca pada paragraf ke-7 itu ada untuk itulah seorang pemuda bernama Muhammad Toha. Nah, Muhammad Toha ini termasuk dari kata ganti orang ketiga. Bisa ditambahkan. Oke. Sebelum ditutup, tadi saya pacu dengan kalimat Pembi, saya luruskan. Kalian perhatikan, di sana tadi ada kata apa saja, Pem? Maret pabrik museum. Pada Maret, kemudian pabrik Mesiu, kemudian ada nama orang Muhammad Toha. Kenapa seperti itu? Karena merupakan jenis kata benda. Itu maksudnya dari Pembi. Ya? Terima kasih teman-teman sudah membantu. Sekarang silakan ditutup Mutiara dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Diskusinya terima kasih, presentasinya juga terima kasih. Sekarang kita simpulkan hasil diskusi kita kali ini. Ada yang mau membuat kesimpulan? Boleh? Ada yang mau? Atau kita simpulkan bareng-bareng? Ada yang mau? Bareng-bareng. Oke. Berarti dari kegiatan diskusi kita kali ini, kita dapat mengetahui ciri kebahasaan apa saja yang bisa kalian gunakan ketika kalian mau membuat teks cerita sejarah. Terutama teks cerita sejarah yang fiksi atau non-fiksi yang kalian pahami sekarang. Yang non-fiksi. Kalau yang fiksi ada nggak sih ciri kebahasaannya sama seperti yang kita pelajari sekarang? Ada. Itu. Jadi, baik itu fiksi ataupun non-fiksi, teks cerita sejarah kebahasaannya sama, bisa kalian gunakan apa yang kalian diskusikan tadi. Itu yang kita dapat simpulkan kali ini. Nah, sekarang apa sih yang kita lakukan pada kegiatan pembelajaran kita kali ini? Apa sih? Menganalisis bahasa
menganalisis? Ya, berarti kalian harus bisa menganalisis apa yang kalian baca, terutama teks cerita sejarah. Kemudian pembelajaran kita kali ini ada yang kurang nggak sih? Apa yang kurangnya? Apa Anda? Evaluasi? Nanti saya kasih. Yang kurangnya di sini adalah, kalau saya perhatikan, kekurangannya adalah penggunaan bahasa. Itu. Penggunaan bahasa yang kita gunakan ketika belajar masih menggunakan ada bahasa sehari-hari. Mudah-mudahan nanti jauh lebih baik lagi, dan ketika kalian berdiskusi kalian jauh lebih aktif lagi. Jadi kalian bisa jauh lebih memahami apa yang kalian pelajari. Nah, sekarang kalian silakan buka HP-nya. Kemudian saya kirimkan link ke kalian untuk evaluasinya. Saya kirimkan ke kalian. Oke. Silakan dibuka. Kemudian kalian kerjakan evaluasinya. Saya kasih waktu kalian, silakan untuk mengerjakan. Oke, selesai, ditutup. Apa yang kalian kerjakan ya, HP-nya simpan. Kemudian sekarang sebelum kita akhiri perjumpaan kita kali ini, minggu depan pertemuan berikutnya atau pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari, masih tetap di teks cerita sejarah, tetapi kalian akan membuat teks cerita sejarah pribadi. Jadi kalian nanti akan membuat seperti autobiografi sendiri, cerita sejarah kalian tentang kalian. Itu nanti yang akan kalian pelajari. Kemudian dibaca silahkan materinya biar kalian nanti punya gambaran. Karena kalian sudah mempelajari, menganalisis, sudah kalian mengidentifikasi, berarti kalian tinggal mengembangkan dalam bentuk tulisan. Nah, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Kita tutup pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian selalu ada dalam keberkahan dan sukses selalu. Nanti LKPD-nya sebelum kalian keluar tolong dikumpulkan. Oke? Terima kasih. Ayo kita berdoa. Faiz, dipimpin berdoanya Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dikumpulkan dulu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Oke, terima kasih.